Ada pepatah lama bilang begini, kiamat dan eksistensi umat manusia itu terletak pada kebijaksanaan masyarakat adat. Loh, kok masyarakat adat? Mungkin buat sebagian dari kamu ada yang bingung, atau ada juga yang ngerasa itu lebay dan hiperbola. Jadi gini, bagi Greenpeace Indonesia, masyarakat adat adalah pasukan terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Bayangin deh, mereka ini loh yang ternyata menjaga 80% kelestarian biodiversitas yang ada di planet ini. Tapi sudah mah jumlah mereka minoritas di bumi ini, lalu udah berhasil ngejaga kelestarian lingkungan buat warga dunia. Mereka justru masih aja ditindas loh. Khususnya di Indonesia nih. Suku Moi, orang Baduy, suku Mentawai, orang Anak Dalam, suku Dayak, hingga yang terbaru, suku Awyu misalnya. Mereka ditindas demi industri ekstraktif kayak perkebunan sawit, tambang, hingga batu bara. Terus, gimana dong caranya supaya saudara-saudara kita, masyarakat adat, tetap hidup damai dan bisa menjaga kelestarian hutannya buat kita semua? Makanya, pantengin terus monolog podcast kali ini. Aku akan bahas juru selamat bagi masyarakat adat. Apa aja tuh? Stay tune terus ya! Tapi sebenarnya masyarakat adat itu apa sih? Simpelnya begini, dahulu kita semua adalah masyarakat adat sebelum bangsa kolonial datang dan mengenalkan konsep bernegara yang modern. Nah, masyarakat adat dalam konteks saat ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki identitas budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang khas yang berbeda dari masyarakat dominan di negara tempat mereka tinggal. Mereka ini hidup sangat bergantung dengan kelestarian alamnya. Makanya, mereka itu sangat-sangat melindungi alamnya. Nah, dalam konteks Indonesia, hutan adalah ibu dan sumber penghidupan mereka yang sudah turun-temurun bersama dan mereka lindungi kelestariannya. Sayangnya, sistem ekonomi Indonesia itu masih bergantung pada sistem ekonomi ekstraktif, di mana alam hanya dianggap sebagai suatu komoditas yang bisa dikeruk sampai habis. Yang untung dari model ekonomi ini, ya pemodal, cukong, dan oligarkinya. Sementara itu, dampak kerusakan lingkungan, ya kita semua yang nanggung. Semua bisa kena. Sebenarnya, sejak Indonesia merdeka, masyarakat adat ini sudah diakui loh. Buktinya ada pada Undang-Undang 1945, Pasal 18B, Ayat 2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Menurut Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, meskipun negara sudah mengakui masyarakat adat sejak 70 tahun yang lalu, namun sampai saat ini kita masih belum mempunyai hukum administratif yang komprehensif bagi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak kolektifnya. Kita aja kalah tuh sama Filipina yang udah punya Komnas Masyarakat Adatnya. Sebelum lebih jauh, ternyata ada sekitar 20 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia. Nah, dalam konteks global sendiri, sebenarnya ada sekitar 500 juta masyarakat adat dari total 8 miliar manusia yang ada di bumi. Menurut Aman, saat ini ada 2.161 komunitas masyarakat adat yang tersebar di banyak titik di seluruh Indonesia. Meskipun jumlah mereka yang puluhan juta, ternyata keterwakilan politik mereka sangat kecil. Misalnya saja, ada sekitar 1 juta orang masyarakat adat yang terpaksa tidak bisa memilih di pemilu 2019. Partisipasi politik yang kecil semacam ini mempersempit ruang gerak masyarakat adat. Apa tuh dampaknya? Perebutan hutan oleh korporasi atau bahkan negara itu sendiri. Contoh nih, pada 2020 aja setidaknya ada 40 kasus kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan wilayah adat yang mencakup 31.632 hektar wilayah. Tapi, Indonesia kan negara hukum. Emang bener nggak ada instrumen hukum yang bisa jadi juru selamat bagi masyarakat adat? Ada kok. Yuk kita bahas di segmen selanjutnya. Undang-undang masyarakat adat, saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, pemerintah hanya akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan. Dan saya dengar sudah masuk ke Prolegnas 2017. Saya tinggal keluarkan nanti segera surprise-nya agar itu segera bisa diselesaikan. Pertama, rancangan undang-undang masyarakat adat.
RUU Masyarakat Adat ini bisa dibilang RUU paling mangkrak progresnya di dunia. Bayangin aja nih, udah sejak 2009 RUU Masyarakat Adat digodok oleh DPR sampai detik ini belum juga disahkan. RUU ini menjadi instrumen hukum paling kuat untuk melindungi masyarakat adat. Karena itu banyak pihak yang merasa kepentingannya terancam mencoba menghambat jalannya RUU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat sudah sejak 2019 loh masuk program legislatif nasional, tapi yang justru instan langsung ketok palu, justru undang-undang problematik kayak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan revisi Undang-Undang KPK. Padahal Jokowi dan jajarannya rajin tuh tiap tahun pakai baju adat di sidang MPR. Duh Pak, mbok ya jangan gimmick melulu loh. Seberapa penting sih RUU Masyarakat Adat? Penting banget lah, ya kali nggak penting. RUU ini akan mengakui hak-hak tradisional sistem hukum adat masyarakat adat. Selain itu, akan diatur juga secara jelas pelindungan hukum terhadap tanah adat yang membuat partisipasi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam menjadi lebih fair. Nih, aku kasih contoh yang paling hangat ya. Suku Auyu punya wilayah adat, yaitu hutan. Mereka juga punya hukum adatnya sendiri. Tapi yang masuk ke sana justru industri perkebunan sawit yang jelas merusak hutan adat sebagai ruang hidup mereka. Jadi, kapan nih Pak Jokowi? Masa pakai baju adat tapi malah menindas masyarakat adat terus? Ups. 2. RUU KSDAE. Ada satu regulasi yang mengatur supaya badak dan cendrawasih nggak punah. Apaan tuh? RUU KSDAE baru saja disahkan pada 9 Juli lalu. RUU KSDAE atau Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, singkatnya mengatur upaya konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia, termasuk pelindungan terhadap flora, fauna, serta ekosistemnya. Sayangnya, seperti Undang-Undang Cilaka dan seabrek regulasi problematik lainnya, UU KSDAE memiliki perlakuan yang mirip. Pembahasan UU KSDAE ini tidak berjalan transparan, menghilangkan partisipasi publik dalam pembuatannya, bahkan susah kita memonitoring progresnya. Dan seperti yang udah-udah, tahu-tahu udah ketok palu aja. Undang-undang ini dinilai bermasalah karena masih menggunakan paradigma lama yang mengabaikan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah dan DPR tidak mengakomodir usulan masyarakat sipil untuk pengakuan, partisipasi, dan pelindungan masyarakat adat. Penetapan kawasan konservasi bersifat sangat sentralistik di bawah kewenangan pemerintah pusat, berpotensi memicu konflik dengan masyarakat setempat. Prinsip konservasi seharusnya mengacu pada Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 yang mengakui ketergantungan masyarakat asli dan setempat pada konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 yang mengakui ketergantungan masyarakat asli dan setempat pada konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Selain itu, Indonesia ikut menyetujui Kerangka Kerja Biodiversitas Kunming-Montreal 2022 yang mengatur penerapan pendekatan hak asasi manusia dalam proyek konservasi yang berarti jaminan atas hak-hak masyarakat adat. Selain itu, ada poin mengenai pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi dan karbon yang bertentangan dengan tujuan konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri. Waduh, padahal tanpa pengawasan yang sangat ketat, sistem ekstraksi panas bumi beresiko mencemari lingkungan dan merusak ekosistem hutan. Pembangunan pembangkit panas bumi di kawasan konservasi atau hutan adat dapat menimbulkan konflik sosial yang besar. Pemerintah juga terindikasi ingin berbisnis karbon yang memungkinkan praktek greenwashing oleh perusahaan pencemar. Greenwashing itu apa sih? Simpelnya, greenwashing itu menghijaukan hal-hal yang sebenarnya nggak ramah lingkungan. Yes, cuma akal-akalan aja, tapi pakai istilah sok keren. 3. Peraturan daerah. Selain RUU MA dan UU KSDAE yang penuh problematiknya sendiri, ada satu instrumen hukum yang akhirnya menjadi produk hukum alternatif sebagai pelindung masyarakat adat. Yes, peraturan daerah. Peraturan daerah ini adalah aturan yang dibuat pemerintah setempat untuk mewadahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat yang tinggal di dalamnya. Salah satu contoh sukses nih di mana peraturan daerah ini berhasil mewadahi kebutuhan masyarakat adat ada di tanah Papua, tepatnya di Sorong Selatan.
Sehari setelah Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni, masyarakat adat Kena-Saimos menerima surat keputusan pengakuan wilayah adat dari Bupati Sorong Selatan. Peraturan daerah ini mengakui wilayah adat Kena-Saimos seluas 97.441 hektar yang membentang di 2 distrik, yaitu Distrik Saifi dan Distrik Seremuk. Sebagai perbandingan, wilayah adat ini 1,5 kali lebih luas daripada wilayah DKI Jakarta. Apakah peraturan daerah ini bisa jadi senjata utama masyarakat adat? Bisa iya, bisa juga enggak. Kok gitu? Karena regulasi lokal ini gak akan sekuat RUU-MA. Aku kasih contoh lagi nih ya. Ada masyarakat adat yang wilayah adatnya sudah diakui, namun justru tetap berkonflik dengan aparat kepolisian. Sejumlah masyarakat adat Besipae di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur melaporkan pengrusakan rumah di tanah adat mereka ke kepolisian pada Agustus 2023 yang membuat 29 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Insiden ini membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma berat dengan perlakuan aparat. Sementara pemerintah Provinsi NTT menyebut tindakan ini sebagai efek kejut untuk kepentingan pengembangan lahan. Tahu nggak guys, yang lebih ironi daripada itu apa? Insiden ini terjadi setelah Presiden Jokowi mengenakan baju adat Besipae pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Aku kira pakai baju adat itu buat diayomi, ternyata clue buat digusur dan ditindas lagi. Ya, masyarakat adat adalah bagian terpenting Indonesia dalam bernegara. Jumlahnya 20 juta dari populasi kita. Namun menjadi garda terdepan melawan krisis iklim dengan menjaga hutan-hutan kita yang masih tersisa. Coy, ini udah zamannya transboundary effect loh. Yang dibabat emang hutan Kalimantan, yang makin panas pesisir Jawa juga, yang dibakar hutan Sumatera, yang kena asap Jakarta bahkan Malaysia pula. Terus, gue harus gimana? Gue bisa bantu apa? Nah, suku Ayu dan suku Moai kemarin kan viral banget tuh nyamperin Mahkamah Agung. Tapi hasil putusannya masih digantung. Sampai video ini dibuat, belum ada kejelasan dari para hakim agung. Kalah cepet sama aturan batas usia pilkada pesanan Mas Pisang. Aku mau ngajak kamu ke aksi damai geruduk Mahkamah Agung bareng suku Ayu dan suku Moai buat ingetin Hakim Agung betapa pentingnya berpihak ke masyarakat adat dan hutan adat. Kamu bisa banget join loh, ngedukung ikhtiar suku Ayu melindungi hutan adat mereka. Yuk, baca kolom deskripsi video ini buat join bareng. See you there ya guys, dan selamat mencintai Ibu Bumi.